Apa yang ingin kamu lakukan Jika sudah besar nanti, Saya mau jadi dokter anak. Saya bisa obatin orang-orang. Bisa mau jadi polisi, karena itu emang cita-cita saya. Polisi itu baik, nangkap pencuri, menjaga anak-anak. Kalau sudah besar mau jadi pramugari, naik pesawat. Terus dianya nganter-nganter makanan. Cita-cita saya jadi dokter, ngabatin mama sama papa. Cita-citaku mau jadi sarjana ekonomi. Aku mau kerja di bank biar bisa hitung duit. Saya mau jadi astronot, terbang keluar angkasa hingga bumi. Terus ada Indonesianya di bumi. ya begitulah pikiran anak-anak, penuh imajinasi yang bahkan kadang tidak terpikirkan oleh orang dewasa. Jika diumpamakan, anak-anak seperti selembar kertas putih dan cat warna-warni. Sangat mudah menghias kertas itu dengan berbagai warna. Seperti umumnya kertas putih, selain mudah diberi warna, juga mudah terkena noda, tergantung pada pemegang kuasnya. Ya, yaitu orang dewasa di sekitar mereka. Orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitar rumah yang memiliki andil untuk memegang kuas mengarahkan di setiap sudut kertas putih untuk perkembangan anak mereka. Perumpamaan tadi sedikit banyak telah menggambarkan betapa pentingnya pertumbuhan di masa kanak-kanak dalam membentuk karakter dan pemikiran seorang anak. Menurut M. Jamaris dalam bukunya yang berjudul Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan, pada masa pertumbuhan umur 4 tahun, seorang anak memiliki intelektual otak mencapai 50%. Sedangkan pada usia 8 tahun bertambah menjadi 80% dan menjadi optimal pada usia 18 tahun. Penanaman karakter jika diyakini tidak dapat dilakukan setahun atau 2 tahun, tetapi harus dilakukan sedini mungkin. Literasi adalah kunci dalam meningkatkan pengembangan karakter anak. Sayangnya, literasi di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional 2021 dan penelitian tentang kompetensi literasi anak-anak di wilayah 3T, didapatkan hasil bahwa nilai literasi dan numerasi di Indonesia masih tergolong rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Ini adalah fenomena genting yang harus segera diatasi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Buku bacaan bermutu adalah buku yang disukai anak-anak, memiliki beragam cerita dan tema, serta memiliki jenjang sesuai kemampuan baca anak. Ada 3 prinsip utama buku bacaan bermutu, yaitu 1. Buku yang ingin anak-anak baca, 2. Buku yang bervariasi tema dan ceritanya, dan yang ketiga, buku yang menyesuaikan jenjang pembacanya. Buku-buku bacaan bermutu ini akan memberikan anak imajinasi untuk mengeksplorasi dunia baru melalui kekayaan ilustrasi dan kekuatan cerita fantasi. Buku ini juga menawarkan konteks tempat dan pengalaman baru melalui kejadian yang dialami oleh tokoh cerita, serta memberikan kesempatan untuk mengenalkan kepada anak mengenai suatu daerah, budaya, dan tradisi di suatu tempat. Buku bacaan bermutu diprogramkan oleh Kemendikbudristek sebanyak lebih dari 15 juta eksemplar yang diperuntukkan lebih dari 20.000 SD dan PAUD di Indonesia. Saat ini, buku bacaan bermutu difokuskan untuk wilayah dengan hasil nilai literasi rendah, yaitu wilayah 3T yang mencakup 81 kabupaten kota dan di luar wilayah 3T yang mencakup 379 kabupaten kota dengan sasaran fokus distribusi sebanyak 5.963 PAUD dan 14.595 SD. Walau hanya didistribusikan ke PAUD dan SD, orang tua di rumah jangan khawatir karena buku bacaan bermutu ini dapat diakses pada laman berikut. Menjadi astronot kemudian pergi ke bulan bagi orang dewasa mungkin hanyalah celotehan lucu seorang anak. Namun, siapa yang tahu jika 50 tahun ke depan merekalah anak bangsa yang akan mewujudkan celotehan itu. Jadi,
Jangan biarkan anak-anak kehilangan hari emas pertumbuhan mereka dengan sering membantu menyediakan ruang bagi anak-anak untuk gemar membaca melalui buku bacaan bermutu. Pada waktu sadar diri kita mampu mengenal kekayaan negeri dan bahasamu, bergandengan tangan dengan cita yang sama, wujudkan Trigatrah Bangun Bahasa.